Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Rohmawati dari Prodi Teknik Mekatronika yang memiliki judul proyek alat penghitung jumlah barang otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sensor proximity IR, yaitu komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah. Apabila terkena cahaya dari LED inframerah, maka jauh dekatnya jarak mempengaruhi besar intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor. Untuk IR atau sensor IR itu memiliki 3 pin, yaitu VCC, ground, dan output. Untuk karakteristiknya menggunakan tegangan 5 VDC, kemudian input output menggunakan 5V dan 3,3 V untuk jaraknya 20 cm dan memiliki arus 20 mA. Untuk prinsip kerjanya, ketika pemancar IR memancarkan radiasi, ia mencapai objek dan beberapa radiasi memantulkan kembali ke penerima IR. Berdasarkan intensitas penerima oleh penerima IR, output dari sensor yang ditentukan. Untuk sensor yang kedua, saya menggunakan sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik yaitu digunakan untuk mengubah besaran fisik berupa bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Untuk prinsip kerjanya sendiri, dari pantulan suatu gelombang suara, di mana sensor ini akan menghasilkan gelombang suara yang kemudian akan menangkap kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindra. Untuk datasetnya sendiri memiliki 4 pin, yaitu VCC, ground, trigger, dan echo. Pin trigger untuk keluarnya sinyal dan echo untuk menangkap sinyal. Untuk karakteristiknya yaitu memiliki 45 x 20 x 15 mm dan untuk tegangannya menggunakan 5 VDC. Untuk arus pada mode siaganya kurang lebih 2 mA. Untuk arusnya yang dideteksi bisa 15 mA. Untuk jangkauan umum 2 cm, frekuensi suaranya 40 kHz, untuk jangkauan maksimumnya 400 cm. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Untuk konsep proyeknya yaitu memiliki latar belakang dan tujuan dan permasalahan. Untuk latar belakang, semakin bertambahnya tahun alat ini sudah canggih serta semua alat serba otomatis sehingga dapat mengurangi beban manusia. Alat yang sering diketahui yakni alat penghitung barang atau alat pendeteksi barang secara otomatis. Alat yang akan dipresentasikan saat ini berjudul alat penghitung jumlah barang otomatis. Untuk alat penghitung jumlah barang otomatis digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana seperti menambah, mengurang, menggali, dan membagi. Alat penghitung jumlah barang otomatis banyak digunakan pada proses packaging produk. Selain untuk packaging, tetapi bisa untuk menghitung jumlah total dari barang yang akan dimasukkan ke dalam kemasan. Kini alat canggih ini sudah timbul di mana-mana dan banyak orang mengetahui cara kerjanya serta pembuatan alat otomatis ini. Kemudian untuk tujuannya sendiri akan memudahkan pekerja untuk menghitung jumlah barang, memudahkan memasukkan barang pada kemasan, praktis dan hemat tenaga. Untuk permasalahannya, yang pertama yaitu bagaimana menggerakkan sebuah konveyor, yang kedua bagaimana kegunaan alat tersebut, dan untuk yang ketiga bagaimana pemasaran alat ini ke dunia industri. Baik, di sini saya akan memperkenalkan dari komponen dan alat dari alat penghitung jumlah barang otomatis. Yang pertama yaitu breadboard, kemudian push button, kemudian I2C, ultrasonic, HCSR04, kemudian inframerah, kemudian LCD, saya menggunakan LCD 16x2, kemudian Arduino Uno, buzzer, dan servo SG90. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan mekanika. Apa sih rancangan mekanika itu? Rancangan mekanika yaitu sebuah desain yang dirancang oleh desainer sebelum pembuatan proyek. Untuk tampilan di sini yaitu ada tampak samping dan tampak atas. Tampak samping di sini terdapat servo SG90, sensor ultrasonik yang sudah ditunjukkan, sensor proximity IR, push button, buzzer, LCD, dan gearbox. Untuk panjang konveyor itu sendiri 45 x 6,5 x 6,5. Jadi panjangnya 45, lebarnya 6,5, tingginya 6,5. Untuk panjang kotak Arduino 16 x 6,5 x 5. Kemudian untuk panjang sensor ultrasonik yaitu untuk panjangnya 5 x 3, lebarnya 3, dan tingginya 12. Untuk panjang keranjangnya yang berwarna oranye ini 7 x 6 x 4. Jadi panjangnya 7, lebarnya 6, tingginya 4. Kemudian untuk yang tampak atas, di
Di sini hampir sama dengan tampak yang samping, cuman untuk conveyor belt di sini terlihat lebih jelas. Untuk tampilan LCD, kemudian buzzer dan push button. Di sini terdapat lingkaran hitam ini, yaitu digunakan untuk memutar conveyor belt-nya. Conveyor belt-nya yang ditandai warna abu-abu ini. Kemudian selanjutnya tahap pembuatan. Di sini saya menggunakan 2 paralon dan 4 tutup botol dan 2 besi dan juga gearbox untuk mengatur jalannya conveyor. Dan di sini terdapat rangkaian sebelum disusun. Di sini terdapat penyusunan yang tahap pertama, kemudian kedua menjahit, ketiga memasang sensor ultrasonik, keempat memasang mur atau baut pada LCD, dan untuk yang terakhir packing. Saya akan menjelaskan tentang rancangan elektronika dari alat penghitung jumlah barang otomatis, di mana di sini terdapat modul I2C dan juga LCD, dan untuk pin-pinnya sesuai dengan arahnya. Dan kemudian untuk modul I2C ini memiliki 4 pin, yang pin SCL ini tersambung pada pin A5 pada Arduino, kemudian untuk yang pin SDA ini disambung ke pin A4, dan untuk positif negatifnya disambung ke positif dan negatif pada breadboard. Kemudian untuk pin servo memiliki 3 pin, untuk yang pin outputnya ini tersambung pada pin 10 pada Arduino, kemudian untuk pin negatif dan positifnya tersambung pada pin breadboard. Kemudian untuk yang buzzer ini memiliki 2 pin, untuk yang pin outputnya itu disambung ke pin 6 pada Arduino, dan untuk yang pin groundnya ke breadboard. Dan untuk sensor ultrasonik ini memiliki 4 pin, untuk yang pin VCC itu tersambung pada pin positif pada breadboard, kemudian trigger, echo, dan juga ground. Untuk yang trigger ini ke pin 11 Arduino, dan untuk echo ini tersambung pada pin 12 Arduino, dan untuk ground pada negatif breadboard. Kemudian ada push button memiliki 4 pin, tetapi yang digunakan untuk push button ini hanya 2, tetapi dalam bentuk menyilang. Untuk pin negatifnya ini pada breadboard, kemudian untuk positif atau output itu pada pin 2. Jadi untuk yang terakhir, sensor infrared ini memiliki 3 pin, untuk yang pin output tersambung pada pin 13 pada Arduino, dan untuk pin ground ini ke negatif breadboard, dan untuk yang merah ini ke positif pada breadboard. Kemudian setelah semua terpasang, maka diberi supply 5 volt dari
Arduino. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk program dari alat penghitung jumlah barang otomatis. Di sini terdapat tiga library, yaitu untuk library yang pertama untuk library menentukan alamat itusi, kemudian untuk yang kedua library mengatur modul LCD, yang ketiga untuk mengatur servo. Baik, di sini terdapat inisialisasi dari masing-masing variabel. Untuk yang pin sensor IR ini untuk inframerah yang terpasang pada pin 13, untuk pin reset ini untuk push button yang terpasang pada pin 2, dan ini pengenalan dari variabel. Kemudian di sini terdapat trigger pin ini untuk ultrasonic, dan echo ini untuk ultrasonic, dan buzzer ini untuk buzzer. Kemudian servo, dan untuk pin servonya sendiri pada pin 8. Di sini saya akan langsung menjelaskan pada intinya pada proses program. Dan jika tinggi barang lebih dari sama dengan 3, maka buzzer akan berbunyi atau hidup. Kemudian untuk LCD-nya akan menampilkan tinggi maksimal, dan untuk motor servo akan menunjukkan pada 90 derajat dan dengan jeda waktu 2 detik. Atau jika tidak kurang dari 3 atau tidak lebih dari 3, maka digital buzzer akan mati dan motor servo akan terbaca 0. Kemudian untuk penghitung barangnya itu jika status 1 sama dengan high atau dalam keadaan hidup, maka kondisi hitung maka akan nilainya akan tetap, dan kondisi 1 sama dengan 0. Atau status 1 dalam keadaan low atau mati dan kondisi 1 sama dengan 0, maka hitung plus sama dengan 1 ini jumlah barang akan bertambah 1. Sekian, sekian, dan sekian. Dan kemudian kondisi 1 sama dengan 1. Dan jika atau status 1 sama dengan low dan kondisi 1 sama dengan 1, maka hitung masih tetap hasilnya akan tetap. Kemudian kondisi 1 sama dengan 1. Dan untuk program tombol reset kembali ke 0, seperti ini tampilannya. Jadi jika digital read atau jika pin reset ditekan atau dalam keadaan mati, maka hitung sama dengan 0, atau angka akan kembali pada angka semula, yaitu 0. Atau hitung sama dengan hitung, yaitu jumlah akan tetap. Dan ini adalah tampilan akhir atau tampilan di saat munculnya program. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan data dan uji coba alat dari alat penghitung jumlah barang otomatis, di mana di sini terdapat satu buah LCD yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masuk dan tinggi barang berapa sentimeter, atau kalau barangnya sudah full, maka keluarannya akan memunculkan tinggi maksimal. Kemudian di sini terdapat buzzer yang digunakan untuk membunyikan suara atau alarm apabila barang yang sudah masuk ke dalam keranjang ini sudah mencapai titik maksimal, maka buzzer tersebut akan berbunyi. Dan di sini terdapat push button yang digunakan untuk merestart ulang dari jumlah barang ke jumlah titik awal. Kemudian di sini terdapat gearbox yang fungsinya untuk memutar konveyor, mengatur kecepatannya. Kemudian di sini terdapat sensor ultrasonik, digunakan untuk mendeteksi adanya barang atau titik maksimalnya barang. Kemudian ada servo, di mana servo ini digunakan untuk mendorong keranjang tersebut keluar dan menarik juga ke dalam. Baik, untuk percobaan pertama, saya memasukkan satu buah barangnya sebuah mainan. Memasukkan satu buah barang
Untuk uji coba pertama, kondisi Barma akan menampilkan 1, yang artinya barang masuk 1. Baik, untuk uji coba yang pertama gagal dikarenakan langsung mendeteksi barang hanya 1. Untuk yang kedua, saya restart kembali jadi 0. Untuk percobaan kedua, barang 1 gagal. Untuk percobaan ketiga, maaf, ya. cara mendeteksi 2 Barma atau barang masuk. Nah, untuk uji coba yang ketiga sudah benar karena barang yang masuk seharusnya berisikan 2. Untuk uji coba keempat, apakah barang yang masuk tetap 1 atau 2, kita restart kembali. Barma, barang masuknya 1. Barma 2, barang masuk 2. Baik, untuk uji coba keempat sudah benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa untuk alat penghitung jumlah barang otomatis. Dari analisa ini saya telah menguji coba 4 kali percobaan, yaitu untuk percobaan pertama dan kedua menggunakan 1 barang, kondisi LCD, Barma bernilai 1 barang, dan tingbar bernilai 1 cm, kondisi infrared membaca 1 barang, dan untuk kondisi ultrasoniknya membaca 1 cm. Alhasilnya tidak sesuai dengan apa yang diminta, tetapi buzzer mengeluarkan alarm karena terdeteksi tingkat ketinggian secara langsung. Karena di sini yang diinginkan atau yang diharapkan oleh user untuk pengondisiannya itu tinggi barangnya maksimal 3 cm. Maka dari percobaan pertama dan kedua ini dinyatakan gagal karena tidak sesuai karena tidak sesuai alarmnya saat mendeteksi jarak yang ditentukan. Dan untuk percobaan yang ketiga dan keempat menggunakan 2 barang. Uji coba 2 kali menggunakan 2 barang. Kemudian untuk kondisi LCD, Barma atau barang masuk bernilai 2 barang dan tingbarnya bernilai 2 cm. Dan untuk kondisi inframerah membaca 2 barang. Kondisi ultrasonik membaca 2 cm. Nah, alhasil setelah semua sesuai, maka alhasilnya sesuai dengan apa yang diperintah dan buzzer tetap berbunyi karena barangnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau tinggi barang atau sensor ultrasonik akan berubah dan mengikuti tingkat ketinggian dari barang tersebut. Pengujian pertama dan kedua menggunakan 1 barang di mana barang tersebut langsung dideteksi oleh sensor dan memunculkan tingkat maksimumnya, dan buzzer akan mengeluarkan alarm. Posisi untuk uji coba yang pertama dan kedua tidak sesuai dengan posisi yang diharapkan, maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diminta, dan untuk sensor IR atau inframerah sesuai dengan barang yang masuk dan tinggi barangnya tidak sesuai, kemungkinan penyebabnya karena tata letak pada barang. Untuk pengujian ketiga dan keempat menggunakan 2 barang di mana barang tersebut akan dideteksi oleh sensor dan buzzer akan mengeluarkan alarm. Untuk posisi pada pengujian ketiga dan keempat ini sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hasilnya sesuai dengan apa yang diminta. Berikut merupakan hasil dari referensi atau daftar pustaka dari alat penghitung jumlah barang otomatis. Saya menggunakan 2 referensi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.